Quwwatul ghadab mahalluha al-qalbu. Kekuatan daripada emosi itu tempatnya adalah di hati. Jadi kalau tangan, lisan ini dampaknya. Kalau sudah hati panas, dampaknya lisan tidak karuan. Tangan memukul, mata melotot, itu semuanya akibat daripada hati yang emosi. Jadi tempatnya marah itu adalah di hati. Lighalayani damihi bitalabil intiqam tatawajjahu ila daf'il mu'jiyat qabla wuku'iha wa ila tasaffi ba'da wuku'iha. Kenapa kok hati? Karena orang itu kalau sudah emosi, tekanan darahnya semakin naik. Dan tekanan darah itu naik apa tidak itu tergantung hati. Tergantung hati. Makanya ada orang itu sakit bukan karena tubuhnya, ada penyakit, tapi karena cuman pikiran. Contoh nih asam lambung, mungkin ada yang punya asam lambung. Asam lambung itu juga disebabkan karena pikiran. Makanya obat yang paling ampuh untuk orang-orang yang sudah berobat asam lambung kok masih belum sembuh saja, coba dilihat, jangan-jangan kamu tipe orang yang banyak mikir. Banyak mikir. Coba hilangkan pikiran, serahkan semuanya kepada Allah. Hidup di dunia ini seperti air mengalir, ngikut aja sudah sama Allah. Ada masalah, ya ikhtiar cari solusi. Kemudian ketika kita mendapati masalah, ya anggap Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan kasih solusi segera kepada kita. Dan Allah tahu kok kadar kemampuan kita itu seperti apa, Allah tahu. Cuman yang jadi tidak mampu itu diri kita sendiri. Sama seperti halnya orang yang tidak miskin tapi miskin ke diri. Sebenarnya dia tidak miskin, dia itu cukup hidupnya. Makanya Allah kalau katakan dalam Al-Quran, adhaka wa abka. Ada ayat yang menjelaskan tentang Allah itu menciptakan manusia sesaat dia bisa tersenyum, tertawa, sesaat dia nangis. Sesaat dia sedih, sesaat dia senang. Tapi ketika Allah sebutkan sesaat ada manusia itu kaya, lancar rezekinya, sesaat harusnya kan logikanya miskin. Kadang ada orang itu Allah jadikan kaya tahun 2020, ternyata miskin di tahun 2021, kan gitu logikanya. Tapi Allah tidak sebut miskin, Allah sebut apa? Cukup. Ada orang yang kaya, ada orang yang cukup, karena memang Allah yang cukupi. Dan setiap masalah yang kita terima, Allah tahu kok kita mampu untuk menanggung daripada beban masalah tersebut. Cuman yang jadikan kita tidak mampu adalah diri kita sendiri, menganggap diri kita lemah padahal kita mampu. Entah itu hawa nafsu atau setan yang mencoba untuk melemahkan kita, seakan-akan kita tidak mampu, akhirnya kita putus asa. Ketika sudah putus asa, mentok sudah di pikiran, akhirnya stres. Antara orang yang stres antara bisa jadi gila atau tidak ya penyakitan. Makanya terkadang penyakit itu kalau diperiksa ke dokter tidak ada sebabnya. Oh ini asam lambung, bukan karena makan apa-apa. Saya tidak makan apa-apa dok, tidak makan pedas, ya tidak makan kecut. Juga saya normal makannya, jaga waktu makan juga normal. Tapi kenapa ya kok ada asam lambung? Karena pikiran. Karena pikirannya hidup jangan dipikiri. Ya. Hidup ini bukan untuk dipikir, Bapak Ibu. Hidup ini untuk dijalani. Okay? Hidup ini bukan untuk dipikir. Lek jenengan pikir mumet jenengan. Mumet. Tidak mampu otak kita mikir hidup ini, tidak mampu. Kenapa? Coba lihat. Saya yakin di setiap kehidupan panjenengan pasti ada masa di mana jenengan mendapatkan solusi yang tidak jenengan sangka-sangka solusinya. Solusi itu tidak bisa kepikir di otak. Oh, jenengan terlilit hutang misalnya. Kok tiba-tiba datang orang ngasih duit banyak, mereka tidak masuk di akal. Orang tiba-tiba tidak ada hajat, tidak kenal dengan kita, bahkan ngasih uang yang banyak kepada kita, tidak terpikir itu. Bagaimana kita punya guru ya, Al-Ustadz An-Nawawi itu ketika mondok di Mekah di Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, datang orang aneh, orang asing, tidak dikenal, ngasih duit. Kalau tidak salah 50 real, ngasih duit 50 real, satu real itu 3.500 ya, kalikan 50 dikasih ke Ustadz Nawawi ini. Orang ini bilang apa? Ini nanti buat kamu bangun pondok kalau pulang ke negaramu.
50 real. 35.000 kali 50 buat bangun pondok. Kira-kira cukup Ramadan itu? Tidak cukup, jelas. Tidak cukup. Tapi karena keyakinannya Allah itu kalau ngatur pasti ada jalan yang disimpan sama beliau. Dan beliau tidak kepikiran pulang ke Indonesia bakal punya pondok. Karena apa? Ngerasa ya tidak punya tanah, juga belum ada pondok. Memang dari orang tua juga tidak meninggalkan pondok. Terus mau bangun pondok di mana? Tapi ngalir, yakin aja beliau. Ya mungkin memang Allah sudah kasih isyarat bahwasanya nanti aku suatu hari akan punya pondok pesantren. Ternyata benar. Begitu beliau mulai mengajar, datang orang-orang baik ahli surga, memberikan tanah wakaf kepadanya. Kemudian beliau ingat dengan duit yang pernah dikasih orang asing di Makkah itu. Dicari-cari ketemu duitnya, dibuat beli semen untuk meletakkan batu pertama. Jadi Allah sudah mengatur itu indah. Jadi jangan dipikir hidup ini, dijalani saja. Oh ada masalah ya, sudah berarti tugas saya hari ini adalah ikhtiar untuk mencari solusi masalah ini. Urusan kapan datangnya solusi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kamu pikiri hidupmu semakin rumit kehidupanmu. Tapi semakin kamu jalani dengan nikmatnya nanti di saat kita mendapatkan daripada solusi, kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa innan nas fil quwwati ala darajatin salas minat tafrid wal ifrad wal i'tidal. Ini yang saya katakan tadi, dalam urusan sabar manusia itu dibagi tiga. Dalam urusan sabar manusia itu dibagi tiga. Yang pertama adalah tafrid. Tafrid itu ya kalau bahasa Jawanya sabar, dohirnya sabar, tapi dalam syariat sabar yang kurang baik, sabar yang tidak baik. Bisa dikatakan sabarnya kebacut. Nah, sabarnya kebacut. Kalau sabar yang kebacut untuk kebaikan memang diridhoi oleh syariat, wah itu luar biasa. Ya contohnya gimana? Ya, tadi yang kita katakan, Nabi kita Muhammad itu sabar. Tapi ada saatnya Nabi kita Muhammad juga marah. Bahkan sudah sering saya sampaikan hadis ini, kalau kita tidak pernah marah sama sekali, aneh, bahkan bisa jadi dosa. Sampai Nabi katakan dalam hadisnya riwayat Sayyidah Aisyah, Allah menyiksa sekelompok kaum yang tinggal satu desa jumlahnya 18.000 jiwa, kemudian mereka ahli ibadahnya seperti para nabi, tapi mereka semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" "Li'annahum kanu la yaghdabuna lillah." Karena mereka dulu ketika hidup tidak pernah marah karena Allah. Berarti kan marah diperlukan. Jadi bukan Islam itu menuntut kita untuk sabar terus tidak pernah marah, enggak. Juga ada saatnya kita marah. Ada saatnya kita marah. Lah kapan itu saatnya? Nah, contoh di sini sebutkan tentang tafrid ya. Bifaqdi hadhil quwwah wa dzalika matmum. Tafrid itu sabar. Sabarnya bukan karena memang dia ingin menjadi hamba Allah yang sabar. Sabarnya itu karena memang kadang ada sifat pengecut, ada sifat penakut. Wa dzalika matmum, dan ini tercela. Sifat seperti ini tidak boleh. Dohirnya memang dilihat sabar, walaupun agamanya dicaci, walaupun nabinya dicaci, sabar. Kelihatannya sudah masya Allah kan, padahal bukan sabar itu. Menurut syariat itu pengecut, itu penakut. Nabi kita Muhammad kalau urusan pribadinya yang diganggu, Nabi sabar. Tapi kalau sudah urusan agama yang diganggu, Nabi Muhammad marah. Kalau sudah urusan sahabat yang dihinakan oleh orang-orang kafir, bahkan disakiti, dibunuh, Nabi Muhammad marah. Ketika sahabat Al-Haris diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad untuk ngirim surat ke Raja Persia, ternyata sampai di Persia surat itu disobek oleh rajanya, kemudian dipenggal kepala Al-Haris. Gimana Nabi kita Muhammad? Marah. Nabi katakan kepada para sahabat, siapkan pasukan, kita datang ke Persia. Tapi marahnya karena Allah. Sebelum berangkat Nabi kasih arahan dulu. Nanti kalau sudah di sana kok ternyata terjadi peperangan, artinya Nabi tidak ngajak perang. Kalau Raja Persia mau minta maaf, mau klarifikasi, ya diterima sama Nabi kita Muhammad. Tapi kalau ternyata Raja Persia dengan kesombongannya malah menantang, kok ternyata terjadi peperangan, jangan bunuh kaum wanita, jangan rusak tempat ibadah mereka,
jangan rusak pagar-pagar rumah mereka, jangan rusak kebun mereka, jangan bunuh anak-anak kecil, jangan bunuh orang-orang tua. Nah, ini kan menunjukkan marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena setan, bukan karena hawa nafsu. Jadi orang yang agamanya diusik, orang yang kesucian daripada agamanya diganggu, kemudian dia diam dengan alasan sabar, ini justru orang yang tercela.